Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan aplikasi turunan untuk yang kedua, yaitu menentukan nilai stasioner dan jaringnya. Dimana yang pertama sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu persamaan garis singgung kurva. Nah, untuk menentukan nilai stasioner dan jaringnya, kita di sini sudah mengetahui dimana M lebih dari 0 untuk fungsi naik, M sama dengan 0 untuk stasioner, M kurang dari 0 untuk fungsi turun, dimana M itu sebagai gradien ya. Nah, dimana sih letak fungsi naik, stasioner, atau fungsi turun? Di sini ada kurva. Jika garisnya seperti ini, dan turun. Nah, ini yang dinamakan fungsi naik, berarti nilainya positif. Di sini stasioner, dan di sini fungsi turun, dimana berarti nilainya negatif. Nah, agar lebih jelas, mari kita membahas soal berikut, dimana kita sudah mengetahui Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 15. Maka kita cari f aksen x nya menggunakan rumus turunan, yaitu 2 kita kebawahkan, pangkatnya kita kebawahkan kali x, dan berarti kalau ada pangkat, pangkatnya dikurangi 1, jadi x pangkat 2 min 3 nya kita kebawahkan dikali pangkatnya itu 2 kurangi 1 ya. Kalau 1 kita gak usah tulis pangkatnya, cukup x saja. Min 12. 15 tidak kita turunkan karena 0, karena dia tidak memiliki variabel. Maka 2 kali 3 6x kuadrat min 3 kali 2 6x min 12. Nah, setelah ini kita boleh sederhanakan dengan membagi 6 sama dengan x kuadrat min x min 6. Setelah itu kita ingin mencari, tanyakan yang pertama batas fungsi naik, yang kedua batas fungsi turun, yang ketiga stasioner. Untuk yang pertama, batas fungsi naik, dimana f aksen x nya itu lebih dari 0. Maka kita substitusikan f aksen x nya tadi, yaitu x kuadrat min x min 6, jadi x kuadrat min x min 6 lebih dari 0. Faktor dari x kuadrat min x min 6 yaitu x min 2 dan x plus 3. Gimana cara mengetahuinya? Caranya seperti ini ya. A plus C sama dengan B, dimana kita mengetahui A nya itu 1, C nya min 6, B nya 1. 1 min 6 itu 1, salah. 1 dikurangi 6 itu kan min 5. Maka kita kali 2, yang ini kita bagi 2. 1 kali 2, 2. Min 6 bagi 2, 3. Sama dengan 1, 2 min 3, 1. Salah. Maka seharusnya min 2 plus 3 sama dengan 1 itu benar. Min 2 plus 3 itu 1. Jadi x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, atau x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Setelah itu kita buat garis bilangan. Karena min 3 lebih kecil dari 2, maka kita tulis min 3 di kiri dan 2 di kanan. Lalu kita cek daerah, dimana kita ganti x sebagai 0
dan kita substitusikan ke f aksen x, ke persamaan yang ini. Jadi x kuadrat min x min 6 yaitu sama dengan, kita x nya ganti 0, 0 min 0 min 6 sama dengan min 6. Nah, untuk 0 itu bernilai negatif. 0 itu negatif ya. 0 negatif berarti 0 itu letaknya di mana? Sudah jelas pasti di sini ya. Ya kan, di tengah-tengah. Berarti kita tulis di sini min, otomatis pasti di sini plus. Nah, kita mengetahui kalau fungsi naik itu bernilai positif, berarti di sini fungsi naik, di sini juga fungsi naik. Otomatis kita juga akan mengetahui fungsi turunnya, yaitu ada di sini. Dan di sini itu apa? Di sini merupakan stasioner. Maka bisa kita simpulkan untuk yang pertama A, fungsi naik ada pada interval x kurang dari min 3 atau x lebih dari 2. Atau juga bisa begini cara penulisannya, yaitu min tak hingga, min 3 atau 2, tak hingga. Bisa juga seperti ini cara penulisannya. Untuk yang kedua, yang B, fungsi turun ada pada interval. Nah, fungsi turun itu ada di sini kan, ada di antara ini dan ini. Maka penulisannya ada pada interval x lebih dari min 3 dan x kurang dari 2. Untuk stasioner itu f sama dengan min 3 dan f itu 2. Kita substitusikan pada persamaan awal, pada persamaan yang ada di soal tadi, yaitu 2 x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 15. Lalu kita substitusikan, kita ganti f-nya fx, f-nya kita ganti sebagai min 3. Maka 2 dikali min 3 pangkat 3 min 3 pangkat 2 min 12 dikali min 3 plus 15 sama dengan min 3 pangkat 3 itu min 27, 2 dikali min 27 min 3 kali min 3 itu 9, 3 kali 9 min 12 kali min 3 27 plus 15. Maaf, ini bukan 27, maksud saya 36. Jadi 2 dikali min 27 itu min 54 min 3 kali 9 min 27 min 36 ditambah 15 itu, nah ini itu salah ya, min dengan min kali min itu kan positif, berarti di sini positif, plus 36 tambah 15 itu 51. Jadi min 54 min 27 itu 80, min 81 ditambah 51 yaitu min 30. Untuk f diganti dengan 2 x nya, maka 2 dikali 2 pangkat 3 min 3 dikali 2 pangkat 2 min 12 dikali 2 plus 15 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 2 yaitu 16 min 2 kali 2 4 kali min 3 itu min 12, min 12 kali 2 min 24 plus 15 sama dengan 16 kurangi 12
itu masih sisa 4, dan 4 dikurangi min 24 itu min 20 ditambah 15 sama dengan min 5. Jadi untuk titiknya yaitu 2, min 5. Oh iya, berarti di sini kita menemukan titiknya yaitu min 3, min 30. Untuk yang ketiga dalam aplikasi turunan yaitu ada kecekungan kurva, di mana fx-nya itu merupakan turunan kedua. Nah, kita mengetahui di sini f cekung ke atas, maka fx turunan keduanya lebih dari 0. F cekung ke bawah, maka fx turunan keduanya kurang dari 0. Untuk titik belok, fx turunan keduanya sama dengan 0. Nah, ini ada kurva. Untuk f cekung ke atas berada di sini, untuk titik belok berada di sini, dan cekung ke bawah otomatis cekungnya ada di bawah. Agar lebih jelas, kita akan membahas contoh yang mana diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 10x plus 18. Tentukan A. Batas fungsi cekung ke atas, B. Batas fungsi cekung ke bawah, dan C. Koordinat titik belok. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 10x plus 18. Maka f aksen x nya yaitu 3x, kita turunkan ya pangkatnya ke bawah, maka pangkatnya kita kurang 1, berarti 3x kuadrat min 6 dikali 2x plus 10. Di sini kita tidak usah karena tidak memiliki variabel, sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 10. Nah, untuk fungsi turunan keduanya yaitu 3x kuadrat min 12x plus 10, maka menjadi 3 dikali 2x min 12. 10 tidak usah ikut atau sama dengan 0 karena tidak memiliki variabel, maka 6x min 12. Kita sudah mengetahui fungsi fx turunan kedua dari x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 10x plus 18 adalah 6x min 12. Maka kita bisa mencari yang pertama kurva atau batas cekung ke atas, di mana fx turunan kedua harus lebih dari 0. Maka kita masukkan fungsi turunan kedua tadi yaitu 6x min 12 lebih dari 0. 6x lebih dari 12. Nah, di sini kita bisa membagi dengan 6. Maka x lebih dari 12 bagi 6 yaitu 2. Maka batas cekung ke atasnya yaitu x lebih dari 2. Untuk yang B, batas cekung ke bawah, di mana fungsi turunan keduanya kurang dari 0. Kita bisa langsung ganti tandanya saja, di mana kan kalau ke atas itu lebih dari, maka kalau ke bawah kurang dari, x kurang dari 2. Untuk yang C, koordinat titik belok. Untuk koordinat titik belok, fungsi turunan kedua itu sama dengan 0, maka kita ganti x sama dengan 2 karena di sini 2. Kita substitusikan menjadi f2 sama dengan, kita substitusikan ke persamaan awal ke yang soal. X pangkat 3 min 6 x kuadrat plus 10x plus 18, kita ganti berarti 2 pangkat 3 min 6 kali 2 pangkat 2 plus 10 kali 2 plus 18 sama dengan 8. 2 kali 2 4, 4 kali min 6 min 24 ditambah 10 kali 2 20 ditambah 18 38 sama dengan
8 min 24 itu min 16 ditambah 38 sama dengan 22. Jadi titik beloknya adalah 2,22. Nah, itulah pembahasan untuk hari ini tentang aplikasi turunan untuk nomor 2 dan nomor 3. Yaitu tadi yang kedua ada menentukan nilai stasioner dan jarinnya, dan yang ketiga kecukungan kurva.